Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Andira Sirait. Dengan NPM 220121125, saya mahasiswi dari Universitas Asahan. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai dengan teks data mining. Data mining text adalah proses untuk menemukan pola dan informasi berharga dari data teks yang besar. Berbeda dengan data mining biasa, fokusnya pada data tidak terstruktur. Ini digunakan untuk analisis sentimen, klasifikasi teks, dan penemuan topik. Berikutnya, mengapa data mining teks penting? Yang pertama itu ada pertumbuhan data. Data teks berkembang pesat dari media sosial dan email. Kebutuhan untuk otomatisasi analisis sangat penting. Yang kedua, ada peluang bisnis. Memahami tren pasar dan perilaku pelanggan adalah kunci. Data mining teks membuka peluang besar untuk bisnis dan riset. Jumlah teks meningkat 40% setiap tahun. Data mining teks adalah keharusan untuk memahami informasi ini. Lanjut. Yang ketiga, ada proses data mining text, yaitu tahapan kunci. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Data dikumpulkan dari API, web scraping, dan database. Yang kedua, ada pemrosesan teks. Teks dibersihkan melalui tokenisasi dan stop word removal. Yang ketiga, ada transformasi fitur. Teks diubah menjadi format numerik menggunakan TF, IDF, dan word embeddings. Lanjut, ada algoritma dan teks data mining teks. Yang pertama itu ada klasifikasi teks. Klasifikasi teks adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk mengelompokkan dokumen ke dalam kategori tertentu berdasarkan isi teksnya. Algoritma seperti naive Bayes, supervector machine atau SVM, dan deep learning sering digunakan untuk tugas ini. Metode ini banyak diterapkan dalam penyaringan email spam, analisis sentimen, dan kategorisasi berita. Yang kedua ada pengelompokan teks. Pengelompokan teks atau clustering adalah proses pengelompokan dokumen yang memiliki kesamaan berdasarkan pola tertentu tanpa label yang telah dibentuk sebelumnya. Algoritma seperti Kamens dan Leetzen Dirichlet Allocation (LDA) digunakan untuk mengelompokkan teks dengan tujuan menemukan struktur tersembunyi dalam data. Teknik ini sering digunakan dalam rekomendasi konten dan analisis topik. Berikutnya ada analisis sentimen. Analisis sentimen adalah teknik untuk menentukan sikap atau emosi dalam teks seperti positif, negatif, dan netral. Pendekatan berbasis kamus menggunakan daftar kata yang telah diberi skor sentimen, sementara pendekatan berbasis machine learning menggunakan model yang dilatih untuk mengenali pola sentimen dalam teks. Analisis sentimen banyak digunakan dalam opini publik, media sosial, dan layanan pelanggan. Lanjut. Ada tools dan libraries untuk data mining text. Yang pertama itu ada Python, yaitu bahasa populer dengan NLTK, Specie, dan Scikit-learn. Yang kedua ada bahasa R, yaitu bahasa untuk statistik dan data mining. Yang ketiga itu ada contoh kode. Python dan NLTK untuk tokenisasi dan stop word removal. Lanjut, ada studi kasus aplikasi data mining text. Yang pertama itu ada analisis ulasan pelanggan, yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kedua ada deteksi berita palsu, yaitu mengklasifikasikan berita asli atau palsu. Yang ketiga ada analisis sentimen media sosial, yaitu memahami opini publik tentang merek. Nah, di sini ada tantangan dalam data mining text. Yang pertama itu ada ambiguitas bahasa. Dalam pemrosesan teks, satu kata dapat memiliki banyak makna tergantung pada konteksnya. Misalnya, kata bank bisa merujuk pada lembaga keuangan atau tepian sungai. Ambiguitas ini membuat algoritma pemrosesan bahasa alami atau NLP lebih sulit dalam memahami makna sebenarnya dari suatu teks. Yang kedua, itu ada data yang bising. Data teks sering sekali mengandung kesalahan ketik, bahasa gaul, slang, singkatan, atau bahkan simbol yang dapat mengganggu analisis. Misalnya, teks dalam media sosial sering tidak mengikuti aturan tata bahasa yang baku, sehingga mempersulit ekstraksi informasi yang akurat. Yang ketiga itu ada skalabilitas. Skalabilitas. Volume data teks yang besar
seperti miliaran dokumen dalam sistem pencarian, menjadi tantangan dalam pemrosesan. Algoritma harus mampu menangani data dalam skala besar secara efisien tanpa mengorbankan akurasi atau kecepatan pemrosesan. Yang keempat itu ada bias. Model pembelajaran mesin cenderung mewarisi bias yang ada dalam data penelitian. Jika data yang digunakan untuk melatih model mengandung bias, misalnya lebih banyak mewakili kelompok tertentu, hasil analisis pun akan mencerminkan bias tersebut, yang bisa menyebabkan ketidakadilan atau kesalahan prediksi. Lanjut, ada tren masa depan dalam data mining. Oke, yang pertama itu ada deep learning. Nah, model deep learning berbasis transformer seperti BERT atau Bidirectional Encoder Representations from Transformers dan GPT Generative Precision Transformer telah merevolusi pemrosesan bahasa alami yaitu NLP. Model ini mampu memahami konteks teks secara lebih baik dibandingkan metode sebelumnya, sehingga digunakan dalam berbagai aplikasi seperti chatbot, terjemahan otomatis, dan analisis sentimen. Yang kedua, ada otomatisasi dan AI. Sistem data mining kini semakin cerdas dengan bantuan kecerdasan buatan AI. Otomatisasi memungkinkan ekstraksi informasi secara lebih cepat dan akurat, mengurangi ketergantungan pada analisis manual. Contohnya adalah penggunaan AutoML yang dapat secara otomatis memilih dan menyempurnakan model terbaik untuk satu tugas data mining. Lanjut, ada analisis multimodal. Analisis teks tidak lagi terbatas hanya pada teks itu sendiri, tetapi juga dapat menggabungkan gambar, video, dan audio untuk memahami makna secara lebih luas. Misalnya, dalam media sosial, analisis multimodal dapat menghubungkan teks dalam caption dengan konten gambar untuk memahami konteks secara lebih mendalam. Yang terakhir ada etika dan tanggung jawab. Dengan perkembangnya data mining teks, isu privasi dan bias menjadi perhatian utama. Algoritma AI dapat mencerminkan bias dalam data pelatihan yang dapat berdampak negatif, misalnya dalam diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, tren ke depan akan lebih fokus pada pengembangan AI yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai teks data mining. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohonlah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.